Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terjaga semangat belajarnya ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Budi Pekerti, materi tentang menghargai peninggalan sejarah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu memahami berbagai peninggalan sejarah. Anak soleh dan solihah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Peninggalan sejarah artinya warisan masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Peninggalan sejarah membantu kita mengetahui apa yang telah terjadi di masa lampau. Ada macam-macam bentuk peninggalan sejarah seperti fosil, prasasti, patung, dan bangunan. 1. Fosil. Fosil adalah sisa-sisa manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah mati kemudian tertimbun dalam tanah selama berpuluh ribu tahun sampai sisa-sisa makhluk hidup itu mengeras, sehingga akan terbentuklah apa yang disebut dengan fosil. Fosil merupakan salah satu bukti yang kuat bahwa dahulu itu terdapat kehidupan purba jauh sebelum seperti sekarang ini. Berikut adalah gambar fosil manusia yang sudah tertimbun tanah dalam ratusan tahun. 2. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, seperti batu, emas, perak, perunggu, dan tanah liat. Prasasti yang ada di Indonesia misalnya Prasasti Ciaruten, Prasasti Yupa, dan Prasasti Kedukan Bukit. Kebanyakan prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Berikut ini adalah contoh gambar prasasti yang dituliskan pada batu. Tiga, patung atau arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan. Patung ini biasanya dibuat dari batu, perunggu, atau bahkan emas. Kebanyakan arca berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Arca ini bisa berbentuk hewan, dewa, raja, dan ratu. Berikut ini contoh arca yang paling terkenal dari Jawa kuno, berasal dari abad ke-13 Masehi. 4. Bangunan. Bangunan biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana dan prasarana atau dalam kebudayaan dan kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Berikut adalah bangunan bersejarah di Indonesia. A. Tempat ibadah. Tempat ibadah bersejarah di Indonesia karena dibangun ratusan tahun lalu, yaitu Vihara Bontekbio berada di Tangerang, Masjid Demak berada di Jawa Tengah, Gereja Katedral berada di Jakarta, dan Pura Besakih berada di Bali. B. Gedung. Berikut ini gedung-gedung bersejarah di Indonesia, yaitu Gedung Stovia, Gedung Sumpah Pemuda, dan Gedung Proklamasi.
C. Benteng. Benteng adalah bangunan yang dibuat untuk keperluan militer sebagai pertahanan sewaktu dalam peperangan. Benteng yang ada di Indonesia misalnya Benteng Durstet di Maluku, Benteng Malbrog di Bengkulu, Benteng Pradebu di Yogyakarta, dan Benteng Makassar di Tangerang. D. Istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau pemimpin negara. Berikut ini istana yang memiliki nilai bersejarah yaitu Keraton Yogyakarta, Keraton Cirebon, Keraton Surasowan Banten, Istana Negara, dan Istana Bogor. E. Tugu atau monumen. Dibangunnya monumen yaitu untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Tentunya menjadi pengingat bagi kita untuk merasakan kembali bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan seutuhnya. Berikut adalah tugu atau monumen bersejarah di Indonesia. Ada Tugu Pahlawan di Surabaya, Tugu Proklamasi di Jakarta, Monumen Lobang Buaya di Jakarta, dan Monumen Bandung Lautan Api. Berikut ini adalah bentuk penghargaan terhadap peninggalan sejarah yaitu 1. Merawat dan menjaga benda-benda peninggalan sejarah. 2. Mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah. 3. Menggunakan benda-benda peninggalan sejarah dengan benar. Baiklah anak soleh dan solihah, demikian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.